Halo teman-teman, selamat datang di channel Tarot Energi. Hari ini yang ditarotkan adalah saat kamu dan dia diuji kesetiaannya. Saat kamu dan dia diuji kesetiaannya. Kira-kira kamu sama dia sama-sama lulus nggak? Atau kamu yang lulus, dia enggak? Ataupun sebaliknya nih. Nah, kita lihat nih saat kamu dan dia diuji kesetiaannya. Ini baik kalian lagi temenan, pendekatan, pacaran, tunangan, atau udah nikahan ya. Kita lihat ya, kesetiaan itu benar-benar sudah fix banget atau ada kemungkinan masih terguncang nih. Kita lihat ya dari tarot ataupun dari oracle card ini. Kita akan lihat dari doinya teman-teman ya saat dia diuji kesetiaannya ya. Oke, ini ada kartu spend 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 quality time together, listen and talk to each other. Oke, nah jadi kesetiaan yang pertama yang diuji itu adalah mengenai waktu kebersamaan. Dia bisa nggak nyediain waktunya buat kamu? Aku lihat di sini dia bisa nyediain waktunya buat kamu. Kartu oracle nunjukin dia bisa nyediain waktu ya buat kamu. Dia bisa ngasih waktu yang berkualitas buat kamu. Waktu yang berkualitas di sini artinya ketika kalian ketemu tuh nggak cuma kayak diem-dieman doang ya. Tapi ada hal-hal yang bisa bikin kamu tuh kayak seneng banget. Auranya tuh bisa warna pink deh tiba-tiba. Senyum sumringah. Dan dia pun di sini juga seneng ya. Dia nyediain waktu begitu karena dia suka juga nih, dia seneng juga, dia pengen juga sama teman-teman. Itu yang pertama ya. Ya dia berusaha menjaga kesetiaannya dengan tetap menjaga konsistensi pertemuan. Kalau seandainya emang dia bener-bener seskakmat itu nggak ada waktu buat ketemu, video call. Setidak-tidaknya dia berusaha buat tetap ngejaga komunikasi lewat chatting, kalau nggak teleponan, kalau nggak video call. Mungkin dia nggak ceritain kenapa dia nggak bisa, tapi dia berusaha untuk tetap hadir ya saat dia tahu teman-teman tuh mungkin kesepian, saat teman-teman tuh butuh keberadaan dia ya. Ini namanya kebutuhan mental ya, kebutuhan kasih sayang. Berikutnya, kesetiaan dia saat diuji nih. The only thing that is real is love. Shift your focus back to love. Nah ini kalau seandainya dia bisa dibilang kayak kelihatan lupa ya karena saking sibuknya sama kerjaan, usaha, atau dia sama teman-temannya sama hobinya. Nah kok kelihatannya jadi kayak lupa nih. Lupa di sini bukan artinya kayak nggak ketemuan lagi ya. Jadi kok kalau makan lebih sering di luar, udah jarang nih makan di rumah, atau enggak kok kayak pembicaraannya itu tuh cuman yang penting-penting aja ya. Kok kayaknya udah nggak ada bucin-bucinnya lagi sih itu. Dan sebosan-bosannya hubungan itu ya teman-teman, namanya tinggal bersama ya. Saat mata saling memandang itu kalau emang ada rasa di hati, itu rasanya pasti seneng kedua-duanya. Nah orang yang kamu fokuskan di sini tuh bener-bener di hatinya masih ada ya sama kamu, hanya aja kadang pikirannya itu terfokuskan, mau tidak mau terkonsentrasikan ke hal-hal yang bisa dibilang membuat hubungan kamu dia tetap bertahan. Mungkin di sini dia harus fokus ke pekerjaannya, usahanya dia ya, bahkan dia juga harus menjaga relasi bisnis dia yang lain gitu, atau enggak dia harus jaga olahraganya dia karena itu hobi yang dia paling suka. Atau kalau teman-teman
Di sini yang cewek mungkin juga ngejaga hobinya ya olahraga, pilates ya, padel, atau teman-teman yang suka jogging ya, teman-teman yang suka punya aktivitas nongkrong sama teman-teman lain, mungkin kayak bahas sesuatu yang menarik gitu. Nah, jadi ketika kalian punya rasa cinta yang jujur ya, mau dimanapun kalian berada, sediamnya selama apapun, ya saat kalian ketemu, rasanya itu masih sama. Itu ibarat kayak ada sebuah kotak dan ada perasaan dimasukin dalam kotak itu. Jadi perasaannya kemana-mana gitu. Nah, karena otak itu sedang fokus ke hal lain, jadi kesannya kayak lupa. Nah, teman-temannya, si doinya teman-teman ini tuh nggak tahu gimana cara ngebuktiinnya, tapi ketika ketemu sama teman-teman, itu kotak kebuka, gitu. Mungkin teman-teman yang sempat overthinking, ngelihat sikap dia, oh iya ya, tapi dia deket nih, tapi dia akrab, dia so sweet nih. Nggak seperti yang tadi dipikirin nih, apa dia udah bosen ya, apa dia ada yang lain ya, apa dia udah nggak suka. Ternyata dia masih secinta itu. Hanya aja cara kerja pikirannya itu. Ya, ini disebut dengan konsentrasi yang baik ya, konsentrasi tinggi ketika bisa fokus dengan satu hal. Nah, di sini juga pentingnya kita untuk tidak terlalu bikin si doi itu kayak kalang kabut gitu, panik gitu. Nah, itu juga nggak baik sebenarnya sih buat dianya. Nah, buat kitanya, ini teman-teman yang mungkin nunggu doi ya, nah kita perlu untuk melakukan yang namanya pelatihan pengendalian diri. Supaya hubungannya itu nyaman, bertahan teman-teman. Terkadang yang perlu kita waspadai itu adalah pikiran kita sendiri. Ya, bagaimana kita mengelola perasaan kita agar tidak membuat keadaan semakin ya kemana-mana itu teman-teman. Ya nggak heran ya, terkadang ya kebutuhan ya pengennya tuh bikin cepet-cepet gitu. Nah, cuman saat kita bisa ngendaliin diri ya, lebih sabar nih teman-teman, tetap tersalurkan kok kebutuhan, keinginan buat bisa ketemuan, ya ngobrol, kasih sayang, masih bisa. Orang yang kamu fokuskan ini lulus dari ujian, walaupun jauh di sana tapi tetap rasa cintanya itu full ya untuk teman-teman ya ini yang resonate ya, sebagai yang resonate. Ini ada relationship patterns, it takes strength to recognize the need for change. Oke. Orang yang kamu fokuskan di sini tidak terbawa masa lalunya. Ya, kartu ini menunjukkan bahwa dia tipikal yang sangat dia kalau tahu dia memulai, dia akan mengakhiri apa yang dia mulai. Saat dia akhiri, dia akan mulai yang baru. Jadi dia tuh nggak ketarik-tarik sama masa lalu gitu. Dia nggak ngerasa ada salah gitu. Dia nggak merasa kayak ada hal yang belum selesai. Karena dia sebelumnya tuh udah tuntasin dulu. Dia udah pastiin dulu. Dia juga mungkin udah melewati masa tenang. Itu sampai ya finally akhirnya bisa sama temen-temen nih, entah dalam kondisi status apapun ya. Jadi dia kayak tidak membawa luka dan traumanya kepada teman-teman. Ini bagus banget. Jadi doi kamu itu berhasil menjaga kesetiaannya ya dengan adab ya. Karena ketika kita bisa menuntaskan yang belum selesai ya, itu artinya adab masih terjaga dengan baik ya. Nah, ini ada get to know each other, learn to meet another need for love. Nah, ujian kesetiaan yang berikutnya adalah kita tidak hanya melihat ego kita juga melihat ego dari orang yang kita fokuskan. Itu. Sehingga ketika kita mau pahamin ego ya, dia mau pahamin ego kamu, dia tahu nih ya kalau kamu lagi naik pitam, nah dia harus sadar diri untuk bisa menyesuaikan. Jangan kamu naik pitam, dia juga naik pitam. Nah, itu jadi kayak energi merahnya bar. Nah, energi merah ini tuh nggak hilang ya teman-teman. Dia dari sekitar, dekat dengan tubuh energi. Yang dimana kapanpun energi merah ini bisa tiba-tiba masuk dan mempengaruhi pikiran. Nah, oleh karena itu kok lagi naik pitam, baiknya memang beri jarak atau kita diam. Nah, tapi energi yang tadi nggak sengaja kena itu disalurkan. Mungkin kalau teman-teman ngerti grounding ya, sekedar kita udah motoran aja deh kemana kayak jalan atau mungkin ke taman jalan kaki atau jogging. Nah, keren tuh jogging juga bisa grounding. Terus kalau kita pergi makan makanan enak itu juga grounding besti ya. Makan makanan enak di tempat yang terbuka kalau bisa ya, jangan di ruang tertutup gitu.
Kalau ruang tertutup boleh ya, tapi kayak ventilasi udara ya, ataupun kayak suasana itu sejuk, nyaman gitu, aliran udara itu lancar. Ruang tertutup dengan kondisi kayak gitu juga oke kok, bisa juga. Nah, jadi di sini ngerti sama satu sama lain. Jadi doi kamu tuh ngertiin kamu nih. Jadi kok dibilang dia lulus nggak dari ujian kesetiaan ini? Lulus ya, lulus pasti dari kartu tunjukkan dia lulus. Sekarang giliran kamu nih. Giliran kamu ya. Ini ada honesty is essential, speak with love and truth. Teman-teman, aku ngeliat teman-teman tuh nggak suka basa-basi ya kayaknya nih. Teman-teman tuh kayak to the point. Mau-mau, enggak, iya apa enggak gitu. Dan di sini teman-teman bisa dibilang ya karakternya lumayan tegas, keras ya. Bukan artinya kamu seenaknya. Ya, tapi namanya setiap orang ya dibangun lingkungan dan juga pelajaran yang beda-beda. Orang yang kamu fokuskan kayak bagaimana, teman-teman kayak bagaimana. Nah, lulus atau nggak lulus ujian di sini adalah teman-teman tuh dipertemukan nggak dengan orang yang bisa ngertiin teman-teman nih. Bisa nerima nggak keadaannya teman-teman. Di sini teman-teman mau nerima dia, tapi teman-teman hanya ingin tegas dengan langkah ke depannya. Itu aja. Teman-teman nggak maksa dia ngelakuin sesuatu yang dia nggak mau. Teman-teman cuma pengen tegas aja, ini ke depan gimana. Itu. Nah, teman-teman lulus atau nggak lulusnya itu bergantung dari bagaimana cara penyampaiannya teman-teman ke si doi. Ya, bagaimana teman-teman merespon dia. Bagaimana teman-teman bisa tarik dan ulur. Agar ya di saat dia kayak nggak siap, teman-teman bisa nunggu. Ya, tapi nunggunya juga ada akal sehatnya ya, teman-teman ya. Gitu. Nah, ketika teman-teman bisa memainkan waktu ya, artinya teman-teman tidak tergesa-gesa dengan ketegasan dan kerasnya pendapat. Nah, hubungan ini awet, teman-teman. Nah, sebenarnya dengan tegasnya teman-teman ini yang bikin hubungan ini jelas. Karena cuma ada dua jalan. Kalau nggak iya ya enggak. Dan ada konsekuensinya pasti. Dan teman-teman tegas seperti ini pun juga pasti ada pertimbangan, ya dong. Jadi bukan main asal gitu ya. Pasti ada dasar yang memfondasikannya. Kalau dia mempertanyakan ya teman-teman tuh bisa kasih tahu alasannya tuh apa. Jelas ya, gitu. Kalau teman-teman sampai seperti ini, nah artinya sih orang kamu fokuskan mungkin bimbang, ragu gitu. Padahal ya semua persyaratan terpenuhi ya. Nah, teman-teman tuh kayak negesin biar dia tuh kayak apa? Membandingkan ya, banyaknya yang baik atau banyaknya yang gimana gitu. Jadi biar teman-teman juga enak nih, oh jelas nih. Berikutnya di sini ada love who you are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer. Oke. Di sini teman-teman benar-benar menjadi diri sendiri ya. Ini teman-teman versi yang paling jujur sebenarnya. Mungkin di awal ya namanya perkenalan ya pengennya tuh suasananya baik ya, positif ya gitu. Ya tapi namanya proses pendekatan atau kalau udah kenal kan ya udah yang asli-aslinya kan udah pada keluar tuh. Nah, di sini kan tadi dia udah nih, dia toleransi dan dia menerima. Teman-teman pun juga ya udah karena dia menerima, teman-teman nerima, adil nih gitu. Nah, di sini teman-teman tuh masih bisa nggak tetap menjadi diri sendiri dan terus memperbaiki ya jika ada yang dirasa mungkin berlebihan. Kalau teman-teman terus bisa tetap menjaga diri sendiri ya, artinya teman-teman tuh kayak tidak bersikap sembarangan nih ke dia nih. Terus teman-teman bisa memperbaiki sesuatu yang teman-teman tahu ya itu tidak makin membaik tapi memburuk ya teman-teman dan bisa mengubahnya. Nah, di situ teman-teman lulus. Kartu ini sih tidak bilang teman-teman lulus apa enggak, tapi kartu ini tuh lebih kayak nunjukin kalau teman-teman perlu untuk cinta sama diri sendiri. Mungkin kelihatannya teman-teman egonya paling kuat ya, tapi sebenarnya teman-teman tuh yang paling mikirin dia gitu loh. Teman-teman yang paling mikirin hubungan ini. Teman-teman tuh sayang sama dia. Makanya teman-teman berusaha untuk menjadi kuat, ya teman-teman berusaha menjadi kuat agar dia ini tuh bisa dinaungi sama teman-teman. Cuma kadang-kadang ya mungkin doi atau orang salah paham dengan sikapnya teman-teman. Gitu. Ya, teman-teman terbentuk dengan karakter yang kuat. Ya, cuma kadang-kadang orang salah paham aja itu, ya. Nah, tapi cepat atau lambat ya saat teman-teman mau belajar dan beradaptasi, ya teman-teman bisa menempatkan diri, nah maka akan bisa lebih diterima. Dan akan orang tuh akan lebih bisa ngerti. Doinya teman-teman tuh akan merasa nyaman dan sayang banget sama teman-teman. Karena dia tahu nih, oh teman-teman kalau waktunya kayak begini akan begini gitu. Waktunya begini begitu. Karena gini, nggak setiap orang itu tuh ngerti ya.
menurut aku nggak setiap orang itu pernah menghadapi sifat orang yang beda-beda. Kalau dia jarang bergaul, ya dia mungkin belum pergi ke tempat yang cukup jauh ya. Dia akan tahu orang ya gitu-gitu aja. Ya padahal sifat dan sikap perilaku karakter tuh beda-beda. Berbeda-beda ya tergantung masa lalu mereka masing-masing. Ya lingkungan mereka itu. Jadi ya semua kembali lagi kepada pengendalian diri dan adaptasi. Dan paling penting cinta nggak? Suka nggak? Ya. Nah setelah itu baru masuk ke tahap yang namanya sefrekuensi nggak? Ya, sefrekuensi nggak? Nah frekuensi ini bisa disejajarkan atau pengennya kayak kak aku pengennya langsung aja deh nggak pengen nunggu nah ya udah berarti kan nyari nih sampai yang sama kan dapetnya kan ya udah jadi tidak ada yang perlu besar hati atau kecil hati ya ikuti aja jalur maunya gimana nih nah berikutnya di sini ada true love. This love is once in a lifetime. Oke, kartu ini ngasih tau kalau teman-teman tuh bener-bener cari cinta sejati dan nggak pengen yang namanya kayak sembarangan nikah terus putus tuh kayak ya udah tinggal nikah lagi. Nah, teman-teman pengennya kayak nikah sekali kalau bisa buat seumur hidup. Jadi mendingan agak lama tapi tuh bener-bener paten itu. Bener-bener eh, se sepasti itu ya. Dan aku lihat di sini teman-teman juga pengen mastiin ini hubungan yang memang kalian berdua itu tuh nggak ngerasa canggung banget ya, nggak ngerasa sorry nih teman-teman. Eh, Kayak nggak enak ataupun ngerasa malu gitu saat lagi sama pasangan, tapi bener-bener nyatu. Ya kalau lagi jalan-jalan tuh kayak deket ya, terus kalau lagi mandang wajah tuh kayak gentle gitu ya. Gentle di sini artinya tuh kayak nggak ada perasaan malu ya. Malu bukan malu yang kayak malu-malu ya. Malu di sini kayak aduh cara dia berpakaian agak gimana nih gitu kan. Aduh kok dia kok ngomongnya kayak kurang jelas ya gitu. Nah, jadi tuh nggak seperti itu teman-teman ya. Ini malunya itu tuh udah nggak ada rasa malu yang seperti itu. Jadi kekurangan-kekurangan seperti itu seperti ya udah nanti juga bisa diperbaiki kok seiring berjalannya waktu ya. Bukan karena kita niat, bukan karena kita mau bantu perbaiki, enggak, Besti, enggak. Ya, seiring berjalannya waktu itu akan kelihatan. Itu akan kelihatan perubahannya. Kalau kita bisa kasih contoh yang gentle, kita bisa kasih contoh yang jelas ya, doi akan ngikutin karena energi itu nular tanpa kita mau perbaikin dia. Kita jadi diri sendiri aja, ntar dia akan ngikutin gitu. Itu ya makanya kenapa ada pasangan yang kayak eh, kelihatannya galak ya saat dia punya pasangan yang lebih lembut. Nggak tahu kenapa kok tiba-tiba tuh orang yang tadinya galak banget bisa timbul sisi lembutnya gitu. Dia masih bisa galak nggak? Masih bisa. Tapi sisi lembutnya itu akan keluar lebih banyak teman-teman. Sifat aslinya tetap sama itu. Nah di sini teman-teman jangan salah ya. Orang yang misalkan dia suka banget ngomel-ngomel, sebenarnya dia seneng tahu bisa jadi lembut. Sebenarnya mereka seneng bisa tenang. Mereka tuh senang banget. Mereka juga kayak bisa dibilang seperti itu karena ada keadaan yang memaksa. Bukan karena mereka tuh suka itu. Ketika mereka dapat pasangan yang lebih soft, yang lebih lembut dan lebih nyaman, itu mereka sepengen itu teman-teman. Cuma memang namanya wibawa ya. Namanya kita jaga harga diri itu teman-teman. Jadi ya setiap orang masing-masing ya beda-beda lah cara penyesuaiannya itu. Ya jadi dibilang lulus atau enggak di sini teman-teman lulus ya. Lulus gitu. Bisa dibilang dia atau teman-teman nih yang paling banyak eh, batinnya paling penuh tuh biasa ini teman-teman yang batinnya paling penuh ya. Kelihatannya dia nih kayak sabar nih, tapi sebenarnya teman-teman yang paling kuat batinnya. Teman-teman bukan hanya menghadapi diri sendiri, tapi menghadapi dia yang mungkin beda itu, teman-teman. Ya. Nah, teman-teman lulus di sana. Nah, ini ada appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. Oke, yang berikutnya itu adalah bertumbuh ya. Jadi bukan hanya mode bertahan, tapi bertumbuh. Pas lagi ada dia, semua lancar. Olahraga, kerjaan, ya, spiritual, terus kebersihan dan lain-lain ya. Relasi dengan teman keluarga masih bisa dijaga dan dia pun juga nggak ngeluh. Dan teman-teman pun juga nggak ngeluh saat dia juga lagi padat dengan situasi dia yang begitu. Jadi kalian berdua di sini ya nggak ada perasaan kayak
mengekang ya. Pokoknya udah sama gue aja deh, jangan sama yang lain gitu, nggak kayak begitu. Jadi bener-bener kasih space ya. Ini namanya kita menghormati, menghargai. Karena di sini tuh ada apa ya? Ada adabnya ya, teman-teman. Saat adab ini dijaga, maka akan makin harmonis teman-teman ke depannya. Ya yang maha kuasa itu akan, menurut aku ya, akan membantu melanggengkan hubungan seperti ini. Nah, jadi teman-teman di sini tuh benar-benar memberikan contoh yang sangat sehat nih ya. Teman-teman benar-benar kayak eh, pingin dia tahu ya kalau ini tuh bukan hubungan yang kayak main-main lagi gitu ya. Hubungan yang memang pengennya tuh di masa depan yang mendatang nanti tuh sehat gitu, jelas gitu dan indah ya. Ini ada satu kartu yang tersisa. Ini mungkin lebih ke solusi ataupun prediksi ya. Have patience, love is patient and kind always. Oke, ini seperti sebuah petunjuk lah. Jadi kuncinya itu adalah kesabaran. Nah, sabar di sini itu sabar pada konteks yang kita sedang berusaha ya. Bukan sabar pada sesuatu yang kita nggak berbuat apa-apa, kita diem aja. Itu. Ya, jadi ini sabar karena ingin mempertahankan hubungan ya, bukan melepaskan loh. Ya, kalau orang misalkan nih ada orang nih dia diperlakukan kurang adil, terus orang itu bisa sabar menghadapinya itu teman-teman. Sabar menghadapinya, ya udah karena dia menjaga cahayanya ya dia tetap fokus gitu. Tuhan yang Maha Kuasa menurunkan energi positifnya pada mereka yang sabar. Nanti akan berlalu nggak? Berlalu. Akan berlalu semuanya. Ya, nah terus kalau emang udah dalam hubungan rumah tangga ya, ada mengalami hal-hal yang tanda kutip, ya itu bukan masalah sabar atau nggak sabar lagi ya teman-teman. Biasa itu lebih ke, mungkin di awal pilihannya terlalu terburu-buru itu. Nah ada namanya adjustment ya, jadi ya kalau buat kesalahan ya diperbaiki itu ya teman-teman. Diperbaiki bisa dengan, ya memperbaiki secara internal ataupun ya dengan lembaran yang baru ya teman-teman. Yang terpenting adalah pengendalian diri itu sendiri teman-teman, dan sadar ya, sadar bukan berarti kita nggak menerima apa yang menjadi hak kita. Tetap kita menerima apa yang menjadi haknya kita ya. Tapi jangan sampai menjadikan hal tersebut itu dorongan ya, dorongan yang tanda kutip lah gitu. Ya yang penting kembali ke diri kita sendiri lagi. Terima kasih teman-teman yang udah nonton ya. Boleh follow-follow di Instagram di tarot_energi_semesta. Terima kasih.